Jumpa lagi di Rantai Film. Film kali ini yang akan kita ulas berjudul Prehysteria. Merupakan film yang rilis di tahun 1993. Genre film ini adalah fantasi, di mana menceritakan tentang sebuah keluarga yang menemukan kehadiran dinosaurus kecil di rumah mereka. Selain itu, mereka juga harus berhadapan dengan seorang arkeolog yang mengincar dinosaurus mereka. Sebelum kita masuk ke ulasan, ayo jangan ragu-ragu, klik tombol subscribe-nya ya, gratis kok. Bantu saya untuk lebih berkembang. So, kalau sudah, mari kita langsung saja masuk ke Rantai Film. Film dibuka dengan sebuah perjalanan seorang arkeolog di belantara hutan yang terdapat di Amerika Selatan. Arkeolog itu bernama Sarno. Misinya adalah mencari artefak berharga yang diketahui berada di sebuah gua suci di hutan itu. Perjalanan Sarno dipandu oleh seorang warga lokal setempat. Pemandu tersebut mengingatkan si Sarno agar tidak memasuki gua suci tersebut. Sarno memaksanya untuk mengantarkannya. Karena tidak terima atas paksaan tersebut, si pemandu mengusir si Sarno agar segera meninggalkan tempat mereka berada saat itu. Namun karena keras kepala, Sarno mencari dan menemukan sendiri gua suci yang ia cari. Di dalam gua itu, ia menemukan 5 buah benda misterius yang menyerupai telur, dan kemudian ia pun mengambilnya. Bingo. Tayangan lalu berpindah memperlihatkan sebuah keluarga di mana si ayah bernama Frank, anak laki-lakinya bernama Jerry, dan anak perempuannya bernama Monica. Jerry dan Monica adalah adik kakak yang tak pernah akur dalam keseharian mereka. Sedangkan ayah mereka, si Frank, mempunyai hobi mencari dan mengumpulkan biji mineral yang banyak ditemukan di daerah pertanian di sekitar rumah mereka. Pada suatu hari, Frank menemukan sepotong azurite, yaitu batu mineral yang dapat menjadi bahan dasar untuk pembuatan batu permata. Ia pun lantas mengajak Jerry dan Monica untuk menjual azurite itu. Kemudian, tibalah mereka di sebuah toko jual beli barang antik. Di toko itu, ia dilayani oleh wanita cantik yang bernama Vicky. Tak lama kemudian, muncul si Sarno, yaitu si arkeolog yang tampak di awal cerita. Ternyata ia adalah pemilik toko antik tersebut dan si Vicky adalah asistennya. Pada saat itu, Sarno terlihat membawa kotak pendingin dan ia meletakkannya di dekat pintu kantornya. Kemudian setelah menjual azurite miliknya, si Frank menyuruh Jerry anaknya untuk mengambil kotak pendingin mereka yang sebelumnya sengaja mereka bawa sebagai wadah untuk menyimpan azurite tadi. Jerry lantas meminta Ruby, yaitu anjing mereka, untuk membawa kotak pendingin mereka ke atas mobil. Get the cooler. Ruby, get the cooler. Setelah itu, Sarno menyuruh Vicky, asistennya, untuk mengambilkan kotak pendingin miliknya. Setelah dibuka, ternyata isinya bukanlah miliknya. Ternyata kotak pendinginnya tertukar dengan kotak pendingin milik si Frank. Di mana sebelumnya Ruby, anjing si Frank yang tadi, rupanya telah membawa kotak pendingin yang salah. Adegan berpindah ke rumahnya si Frank. Di sini diperlihatkan Ruby yang membawa kotak pendingin yang tertukar tadi ke basement rumah si Frank. Saat itu Ruby membuka kotak pendingin itu dan ternyata berisi 5 buah telur yang sepertinya adalah telur yang telah diambil oleh si Sarno di gua suci yang diperlihatkan sebelumnya di awal cerita. Ruby pun lalu memindahkan satu persatu telur itu dan kemudian mengeramnya. Pada saat makan siang, Frank, Jerry, dan Monica mendengar suara lolongan dari si Ruby yang berasal dari basement. Frank saat itu mengira lolongan si Ruby adalah untuk meminta makan. Kemudian, Jerry menyiapkan makanan anjing untuk diberikan ke si Ruby. Setelah sampai di basement, Jerry pun kaget, namun juga senang di saat yang bersamaan.
ketika melihat dinosaurus yang berukuran mini ada di hadapannya. This mess. Jerry pun merahasiakan hal itu dari Monica dan ayahnya. Sesaat kemudian, salah satu hewan, yakni si Pterodactyl, kemudian terbang masuk ke cerobong yang biasa digunakan untuk menaruh pakaian kotor. Si Pterodactyl kemudian muncul di hadapan si Monica dan mengagetkannya. Karena kejadian itu, akhirnya Jerry menunjukkan dinosaurus mini tadi kepada Monica. Di keesokan harinya, si Sarno mendatangi rumahnya si Frank. Ia meminta agar si Frank mengembalikan kotak pendinginnya yang tertukar. Namun, Frank saat itu tak mengerti maksud dari si Sarno dan kemudian ia pun mengusir si Sarno dari rumahnya. Kemudian, pada malam harinya, Frank mendengar kegaduhan yang berasal dari dapurnya. Ia pun coba mengecek dan ternyata menemukan dapurnya yang sudah berantakan. Dan kemudian ia pun dikagetkan dengan apa yang ia lihat. What the hell? Get down here on the double! Ia pun lalu meminta Jerry dan Monica untuk mengurung dinosaurus mini itu di basement dan segera membersihkan dapur yang kotor. Di tayangan berikutnya, terlihat Sarno yang sedang bertengkar dengan si Vicky. Ia menuduh Vicky lah yang mengambil kotak pendinginnya dan ia memintanya agar mengembalikannya. Saat itu Vicky merasa kesal dan berusaha keluar, namun dihalangi oleh si Sarno. Ia pun lantas memukul kepalanya dan membuatnya pingsan. Di pagi berikutnya, Vicky mendatangi rumahnya si Frank dan menceritakan yang ia alami. Frank lantas mengajaknya masuk dan menunjukkan sesuatu. You okay? Can I just please take a closer look at it? Vicky pun kemudian merasa takjub dengan apa yang ia lihat. Frank saat itu menduga bahwa dinosaurus inilah yang sedang dicari-cari oleh si Sarno. Saat itu Vicky meminta Frank agar tidak mengembalikannya ke si Sarno, karena menurutnya Sarno hanya akan menjadikan para dinosaurus itu sebagai ladang uang buatnya. Lalu pada suatu waktu, tanpa diduga-duga, Sarno muncul di rumahnya si Frank. Ia pun menodongkan pistol ke arah si Frank. Rupanya si Sarno masih meyakini si Frank lah yang menyembunyikan telur-telur dinosaurus miliknya. Beruntung saat itu si Jerry mengetahui yang sedang terjadi dan ia menyuruh si T-Rex untuk menggigit si Sarno. Dan kemudian si Frank berhasil merebut pistol dari si Sarno. Beberapa hari kemudian, si Sarno tampak kembali mendatangi rumah si Frank. Kali ini ia tidak sendirian. Ia membawa 2 orang tukang pukul bersamanya. Ia pun berhasil mengambil para dinosaurus itu dan juga membawa Vicky dan si Ruby pergi dari rumah si Frank. Setelah kejadian itu, si Sarno mengadakan jumpa pers di sebuah museum, di mana ia ingin menunjukkan kepada dunia mengenai penemuan terbesarnya. Di saat itu Frank pun muncul dan si Sarno pun merasa cemas akan kehadirannya. Kemudian ia pun menunjukkan kepada para wartawan isi dari kandang yang akan ia perlihatkan. Dan setelah penutup kandang dibuka, ternyata I give you prehistoric life! wartawan pun tertawa karena merasa itu adalah hanya sebuah lelucon. Akhirnya para wartawan pun meninggalkannya. Setelah kejadian memalukan itu, si Sarno kembali menyalahkan si Frank atas kejadian itu. Frank pun lalu kesal dan kemudian meninjunya. Ternyata akhirnya diketahui bahwa si Vicky telah bekerja sama sebelumnya dengan salah satu petugas kebersihan museum yang ia kenal untuk menukar isi kandang yang seharusnya diisi dengan para dinosaurus, namun justru ditukar dengan si Ruby. Kemudian para dinosaurus pun kembali lagi bersama dengan keluarga si Frank. Di akhir cerita kemudian diperlihatkan sosok seorang pria yang memperhatikan mobil si Frank ketika melintas di depannya. Yang sepertinya pria itu adalah si pemandu yang tampak di awal cerita. Dan setelah itu film pun selesai.
Oke sobat, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan menonton video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, ayo berbagi kebaikan dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya.